Baik, Gitu. Pak Gufron, boleh ditanggapi nih Pak. Ini masyarakat udah pesimis nih katanya, tidak bisa lagi menitipkan harapan ke KPK. Kuantitas penindakannya menurun, kualitasnya juga menurun. Salah satunya contoh kasus bansos ini penuntutannya hanya 11 tahun ya tuntutan jaksa dari KPK. Silakan Pak Gufron. Terima kasih, Mbak. Jadi Mas Kurnia juga perlu melebarkan wawasannya. Kalau tadi nyontohkan hanya narkoba, coba lihat tentang terorisme. Ada banyak, si Umar, si Fauzi, itu juga setelah kemudian menjelang masa revisi, dia dimintai testimoninya untuk kemudian untuk kemudian memberikan deradikalisasi kepada mereka-mereka yang memiliki ajaran radikal. Ya. Itu salah satu contoh, tapi nggak perlu diperdebatkan ini. Yang kedua, masuk kepada yang perlu diketahui, penegak hukum KPK itu tidak sebagaimana kejaksaan, tidak sebagaimana kepolisian. KPK itu selain menindak, tapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah. Fungsi pencegahan ini yang kami lakukan dalam meminta para napi koruptor itu bertestimoni. Dan tidak ada sama sekali dengan hubungannya dengan remisi. Jadi kalau dihubungkan dengan remisi macam-macam, sekali lagi itu tersesat ke jalan yang tidak benar itu Mas Kurnia. Itu yang kedua. Yang ketiga bicara tentang vonis terhadap Juliari, tuntutan kami sekali lagi 11, divonis oleh hakim 12. Ya. Sekali lagi ini perlu diketahui bahwa untuk kasus yang naik untuk Pak Juliari ini baru kasus yang gratifikasi pasal 12B. Kalau kita mau bandingkan, ada 12 menteri sebelumnya, mulai dari era Megawati, era SBY, sampai Pak Jokowi. Itu ada 12 menteri. Dan semuanya itu menggunakan gratifikasi atau suap. Yang tertinggi itu ancamannya berapa? Baru 10 tahun. Yaitu Surya Dharma Ali. Yang lain ada 4 tahun, 5 tahun, ada 1 tahun bahkan. Ini yang perlu publik juga pahami. Apakah kemudian KPK hanya berhenti di sini soal bansos? Masih tidak. Masih ada kasus tentang kami menyidik tentang dugaan tindak pidana korupsi, itu pasal 2 ayat 1. Kalau masa COVID, masa krisis, memungkinkan pasal 2 ayat 2. Dan itu masih berlanjut. Itu yang publik kadang dikecohkan oleh suara-suara Mas Kurnia yang seakan-akan kasus bansos itu selesai. Masih berlanjut itu, sabar dulu berarti baru ICW ya Pak satu, Gufron baru ya? masih ada 2, baru ada yang dikembangkan yang lain. Itu Ya, yang sekali lagi saya perlu jawab diketahui. Pak Gufron. Ya. Saya jawab pernyataan Pak Gufron. Yang pertama, remisi tadi maksud saya peraturan perundang-undangan kita sudah memperketat untuk para narapidana kasus korupsi mendapatkan kemudahan. Kenapa justru KPK mengakomodir suara-suara para terpidana dengan dalih pencegahan dan lain sebagainya. Yang kedua Mbak Anggi, saya kaget juga seorang komisioner KPK tidak tahu kasus apa yang terkena kepada Juliari. Saya tanya, di mana gratifikasi Juliari Batubara? Juliari Peter Batubara itu kenanya suap 12B kecil, bukan 12B besar. Jadi justru saya ragukan juga bagaimana pengetahuan Pak Gufron soal penindakan kasus-kasus di KPK. Kritisi saya soal kasus itu misalnya, yang pertama KPK lambat melakukan proses penggeledahan, pemanggilan saksi, dan itu sempat ada proses di Dewan Pengawas, baru KPK bergerak melakukan penggeledahan. Itu pun penggeledahannya tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya misalnya, dalam surat dakwaan KPK ada nama-nama yang dihilangkan, padahal punya pengetahuan lebih soal pengadaan bansos. Jadi bagaimana Pak Gufron menjelaskan itu? Selain dari hal tersebut juga kita melihat ada upaya dari KPK, karena saya mengutip kata-kata Deputi Penindakan, Inspektur Jenderal Karyoto. Saat itu Pak Karyoto mengatakan, kalau ada tersangka baru, kita akan selidiki dengan kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, Pak Gufron ini adalah salah satu ahli pidana, ada pasal 55 penyertaan dalam konteks tindak pidana suap. Jadi tidak usah masuk kepada kerugian keuangan negara, suapnya ini saja dikembangkan itu bisa. Tanpa harus mengulang soal kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu yang lama, menghitung berdasarkan BPK-BPKP, juga penyelidikan itu kan tidak ada upaya paksa. Itu saya rasa. Baik, tanggapi Pak Gufron silakan. Ya, karena sebenarnya Mas Kurnia itu juga paham, cuma sayang pahamnya itu disesatkan. Bahwa misalnya dijungtokan dengan pasal 55. Bagaimanapun sekali lagi pasalnya yang kami kenakan itu masih pasal 12B. Itu karena apa kemudian kami kenakan itu dulu? Karena ketika, kan ini kasusnya OTT ya.
Maka kemudian kami prosesnya ketika ditahan mulai penyelidikan sampai penuntutan, kami memiliki argo untuk penahanan itu maksimal 60 hari. Setelah itu baru kemudian wewenangnya pengadilan untuk menahan dan selanjutnya. Karena itu sekali lagi keterbatasan waktu ini kemudian kami gunakan pasal 12B dulu, tidak ke pasal 2 ayat 2 yang selalu ditagih oleh publik. Itu Kenapa gratifikasi tidak atau ancaman suap, Pak mati? Gufron? Mohon maaf, gantian. Itu gratifikasi atau suap? Anda dewasa tidak? Gratifikasi Kalau atau dewasa suap? gantian, saya biar mulai tadi. Enggak, saya memperlihatkan Gak boleh dari kayak ruang gitu, Mbak Anda. Anggi. Ya. Kalau begini saya tidak akan lanjutkan ini. Ya, silakan Pak Gufron, silakan. Ya, Anda ini ICW dewasa tapi kemudian tidak menghargai lawan bicara. Kalau tidak menghargai, itu berarti gimana mendidik masyarakat untuk kemudian anti korupsi kalau Anda sendiri korupsi kepada waktu dan hak orang lain. Baik, Pak Itu Gufron, sekali lagi. saya persilakan. Jadi, oke, sekali lagi perlu ini yang perlu dipahamkan kepada publik bahwa seakan-akan ancaman pidana pada Pak Juliari rendah. Padahal coba kita bandingkan kepada 12 menteri sebelumnya. Ini yang tertinggi ini. Coba siapa? Kalau Bahtiar Hamzah, Rohmin Dahuri, semuanya adalah 4 tahun, baru Surya Dharma Arli yang 10 tahun. Ini yang supaya ekuivalen perbandingannya. Sekali lagi itu yang bahwa kemudian ancaman mati, iya pasal 2 ayat 2. Dan kami masih kembangkan, tidak berhenti. Ini yang mohon kemudian sekali lagi, publik jangan disesatkan bahwa KPK kemudian seakan-akan melemah. Tidak. Tapi kan diketahui pasal 2 ayat 1, jungto pasal 2 ayat 2, itu butuh kemudian perhitungan kerugian negara. Dan itu butuh waktu. Baik, Mbak, Pak yang Gufron. kemudian. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Benarkah KPK melemah atau tidak? Kita lanjutkan usai jeda 2 sisi saat lagi. Kembali untuk Anda.